Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita akan tunjukkan kepada kalian ya 3 HS Premio Majesty guys ya. Silver, hitam, putih. Ya, ini hasil kerjaan kita, bukan ngevlog kerjaan orang lain guys ya. Kalian bisa lihat ya, saya jelasin satu persatu tampilan eksteriornya. Bagian apa saja yang kita ganti untuk HS Premio Majesty ini. Kap mesin kita ganti, ya lampu, grill, bumper, body kit bawah ini semua kita ganti, over fender sampai ke belakang, sampai ke wing belakang itu kita ganti guys. Ya, ini sore hari ini di Semarang habis hujan jadi mobilnya kehujanan semua nih guys. Ya, yang satu ini tadi habis kita ambil dari workshop kita yang lain, jadi kita bawa ke sini bersih, nggak kena hujan. Yang dua ini kena hujan. Ya, ini dari Jakarta, ini Jawa Barat guys. Ya, seperti itu. Velg kita semua pakai ring 18 ya, yang ini pakai velg hitam juga. Permintaan ownernya seperti ini. Sebetulnya kalau saran saya sih velg lebih bagus pakai yang warna-warna muda karena untuk menyesuaikan dengan warna chrome dari body kit ini guys. Jadi kalau kita hitamin semua terlalu gelap ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Nah ini guys, ini tampilan belakangnya. Semua sama juga ya, semua sama kecuali yang paling ujung karena chrome-nya minta di black chrome guys. Buat saya juga kurang oke, kurang setuju sebetulnya saya. Karena modelnya ini nggak memungkinkan tuh guys ya. Mungkin kalau yang hitam masih mending, tapi kalau yang putih kesannya jadi ceplok-ceplok ya. Kayak tai lalat aja nih udah. Ya. Oke, ini tampilannya seperti itu. Ini bagian belakang dari wing, lampu, body kit, bumper, semua kita ganti. Ya, demikian juga yang ini. Velgnya yang ujung-ujung ini putih sama silver sama. Ya, kita pakai yang seperti ini. Kemudian kita sekarang coba nyalanya guys. Ya, dan ini guys nyalanya. Ya, ketiga-tiganya kita nyalain lampunya, kita nyalain mesinnya udah langsung seperti ini kalau siang. Jadi ini nyala yang berupa DRL. Ya, seperti ini guys. Yang motif interiornya juga customize. Jadi ketiganya ini masing-masing beda model, beda kesukaan. Nanti setiap mobilnya kita akan bikin vlognya khusus buat kalian guys. Nah, kali ini kita mau update ke kalian guys proses HS Premio yang full set kita upgrade interior, eksteriornya serta kaki-kakinya. Interiornya ini udah gokil juga guys. Nanti kita sama-sama lihat di video kita yang selanjutnya. Nah, tapi kali ini kita mau bahas untuk update dari proses HS ini guys. Barusan selesai juga untuk repaintnya full body. Kalau kalian lihat di sini, ini kalian bisa lihat dari jauh sebenarnya dia kayak warna hitam guys. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat dari pandangan yang agak jauh dan di bawah matahari kayak gini, ini dia sebenarnya ada seraliknya berwarna mutiara guys. Jadi di dalamnya sini ada semi mutiara seraliknya, plus kita tambahin sedikit warna biru dan ungu di bagian seraliknya. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya kelihatan pantulan kayak ada ungunya sedikit, tapi kalau kita lihat di tempat gelap dia akan jadi hitam. Jadi berbagai macam keadaan akan bisa merubah warna dari si HS Premio ini. Nah, ini kita mixing colornya sendiri, kita proses sehingga bisa jadi warna kayak gini. Dan ini juga bisa kalian dapatkan buat kalian yang para sultan HS nih yang pengen modif buat keluarga kalian, buat pribadi, buat kebutuhan bisnis. Kalian juga bisa repaint HS kalian jadi seperti ini, dan ini bisa jadi salah satu opsi yang menarik buat kalian. Nah, kita geser ke sini. Untuk headlamp pun juga udah proses kita ganti pakai 3 bilet seperti ini. Dalamnya ini black housing dengan adanya di DRL di bagian atas dan di bagian bawah. Yang atas digunakan untuk lampu sen dan DRL panjang, yang bawah ini full jadi DRL. Kita udah siapin semua, dan kalau kalian lihat di sini bumpernya memang belum ada karena bumpernya kita lagi proses rakit. Setelah kita beres rakit baru kita install di HS ini. Jadi step-stepnya panjang, kita lagi proses untuk rakit dulu satu persatu dan nanti akan kita pasangin. Nah, tapi nggak hanya di bagian depan dan belakang, untuk HS ini nanti juga di bagian samping sini juga ada over fendernya, side skirt sampai ke bagian belakang, dan velgnya pun juga pastinya nggak kita biarin standar guys. Nah, langsung kita ikuti aja prosesnya.
Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Di belakang kita ada lagi nih satu unit HiAce Majesty yang udah selesai kita modifikasi. Ya guys ya, biasanya kemarin warna beberapa kali silver dan putih, kali ini hitam guys. Hitam dan ini full black sampai ke velgnya juga full black guys ya. Dari eksterior kalian bisa lihat ini tipe super premium kita. Oke, penggantian kita mulai dari kap mesin guys. Ini kap mesin kita ganti, lampu, bumper, grill ya. Dan ini body kit depan udah menyatu dengan bumper guys ya. Jadi body kit ini udah nyatu langsung. Kemudian di bagian samping langsung dengan over fender ya. Kalau ini asli, ini yang kita ganti. Jadi kalau tampilan samping ini udah langsung kita ganti. Ini di kap mesin juga ada lubangnya, buat apa? Buat buang panas mesin ya, ngademin mesin. Jadi angin masuk sono, keluar sini. Kemudian yang di bagian samping nih guys, kalian bisa lihat fitment kita. Kita perhatikan ya, kita sangat perhatikan untuk kerapiannya. Oke, sampai belakang, samping belakang kitnya ini, chrome-nya ini udah senada dengan yang di bagian depan. Lampu kita ganti merah, putih, dan orange. Wing atas juga ada ya guys. Ini suspensinya, shocknya adjustable, bisa di setel empuk kerasnya, tinggi rendahnya juga bisa di setel. Dan ini udah di kondisi yang optimal ya. Jadi suspensi depan belakang itu udah nggak standar lagi. Kalau yang standar ya dirancang untuk 8 orang penumpang ya, 4 baris ke belakang. Satu, joknya ringan. Kedua, nggak ada aksesoris apapun. Sekarang jadi joknya jadi berat, dan belum kalau plus penumpangnya lagi dan segala macam barangnya ya. Jadi perlu, sangat perlu untuk diganti. Kalau nggak dia dipakainya akan limbu nggak karuan. Misalnya kena lubang pun dia akan mental cukup tinggi guys. Jadi nggak enak, mual. Meskipun tampilannya premium, tampilannya doang dinaikin, acak-acakan udah naikannya ya. Interior dari mobil ini. Di dalam kabin HiAce super premium kita ya, yang udah selesai dengan jok yang super premium juga. Ini mulai dari headrest yang elektrik ya, senderan tuh, asik guys. Oke, ini tempat duduk maju mundur tuh ya, mundur. Oke, leg rest ya, kaki bawah ini yang untuk menyangga. Wah, ini enak banget guys ya. Terus di sini ada lagi fungsi untuk cooler dan heater ya, ada seperti itu. Kemudian ini juga ada fitur pijit guys. Ini bisa dipilih di sini, udah tinggal touch aja. Touchscreen-nya juga cukup responsif, nggak pakai susah-susah, langsung respon ya guys ya. Ada beberapa macam modenya, ada yang mukul, ada yang gini ya, macam-macam. Tirai kali ini kita pakai yang manual ya. Jadi tipe super premium kita ada 2 macam tirai, yang tirai manual seperti ini dan ada juga yang motorized. Jadi kalau motorized ya tentu tinggal pencet tombol guys. Kalau yang ini masih manual pakai tangan seperti ini ya. Tapi semua material bahan itu total sama. Kemudian untuk colokan listrik pun juga kita pakai serapi ini guys. Tuh, ini ada 2 macam colokan. Kalau kita mau colok USB juga bisa, nggak kepake kita bisa tutup. Nah, jadi rapi ya. Ini tombol untuk buka tutup meja elektrik, kemudian juga TV turun dari atas elektrik ya, kaca partisi elektrik. Cuman kalau nanti saya tutup yang kamera dari depan mantul ya. Ini kita pakai smart TV guys. Jadi kenapa ada smart TV dan ada player di sini? Memang kalau gambar dari player kita share ke atas, gambarnya akan sedikit pecah karena kan ya kita tahu ya, file gambar harusnya kecil, kita tarik ke besar ya, otomatis ada pecahnya ya. Tapi fungsinya apa? Ini kok masing-masing seperti ini. Kalau kayak tadi di awal video ini kan saya nggak buka TV, kita bisa ngobrol, kita bisa lihat ke depan dengan nyaman, dengan enak. Kita mau dengar musik aja, kita pakai player yang di bawah Android ya. Android yang kita pakai di sini sudah Android RAM 8, udah cukup kenceng ya. Tapi kalau kita butuh untuk karaoke atau nonton film rame-rame untuk dengan keluarga atau dengan partner kita, rekanan kita ya, kita bisa buka dari
atas ya, seperti itu guys. Jadi menyesuaikan aja. Untuk mic juga ada untuk karaoke ya. Tes cek 1 2 3 cek, dicoba ya. Udah langsung bisa nih guys. Bukan cuman istilahnya modelnya berubah, karena harian ini saya juga mulai melihat begitu banyak modifikator HIS seperti ini yang bermunculan ya, namanya bermunculan juga. Ada yang memang bisa ya, mereka lagi mulai dan memang bisa. Ada yang nggak bisa tapi ngomong bisa lah, itu problem guys ya. Karena ini kemarin kita baru saja bongkar ya 1 unit HIS, baru jadi 2 minggu guys. Ya, 1 minggu dipakai banyak revisi, 1 minggu kemudian direvisi oleh workshopnya, dibalikin ke ownernya, langsung ownernya nggak mau, langsung dikirim ke kita dan kita bongkar. Cuma 2 minggu guys ya. Kasihan banget ya, barang itu cuma dipakai 2 minggu dan harus bayar mahal untuk itu. Ini ada 4 jok yang menggunakan seperti ini. Oke, kita balikin dulu. Ada 4 jok yang seperti ini, single, dan yang paling belakang kita pakai yang 3-seater di bagian paling belakang sono ya. Single ada 4, jadi total ada 7 orang penumpang di kabin mobil ini guys. Oke guys ya, kita lihat di tengah nih jalannya juga masih oke ya, nggak sempit ya. Kita geser ke baris yang kedua. Memang kalau yang di baris kedua ini tidak seleluasa di baris pertama untuk kakinya, untuk selonjoran lebih terbatas ya, tapi kita juga masih bisa juga untuk taruh barang. Di sini ada kompartemen, istilahnya kalau orang ngomong kantong koran yang ada di punggung dari jok ini guys. Ya, di sebelah sini ada colokan USB atau masuk ke sono bisa untuk wireless charging. Ya, jadi kalian-kalian yang ada fitur wireless chargingnya bisa langsung difungsikan. Kemudian di baris kedua ini guys, kalau di baris pertama kan kita bisa taruh barang di kompartemen di partisi. Ya, di baris kedua ini kita ada juga kompartemen untuk taruh handphone sama taruh minum guys. Jadi bisa taruh di sini. Sudah kita perhitungkan juga untuk tempat colok listriknya. Ya. Colok listrik, colok laptop segala macam udah bisa. Kemudian di sini ada jendela kecil. Ya, jendela kecil ini juga kita kasih tirai guys. Kita nggak matiin. Kecuali kalau pakai yang elektrik kita matiin karena wasting ya, pemborosan, karena jendelanya kecil, nggak terlalu bisa ngelihat apa yang di luar, tapi ada ongkosnya. Jadi kita lebih nggak perhatiin yang untuk yang kecil yang dengan motoris. Tapi kalau manual tetap pasang guys. Jadi tirai ini bukan saja bagus secara tampilan bagus, tapi juga secara fungsi tolak panasnya ini lebih bagus daripada kain. Kemudian kedua, secara fungsi peredaman bising dari luar ini juga lebih bagus guys. Jadi very recommended untuk kalian pilih tirai di HIS kalian. Ya, jadi total ada 7 pieces tirai seperti ini yang kita pasang. Di samping ada 3, kiri kanan ada 3, jadi total 6. Di bagasi 1, jadi total ada 7 guys. Ya. Lantai kita menggunakan lantai vinil kayu seperti ini ya, motif coklat tua. Kita nggak pakai bahan yang model roll ya guys ya, roll kayak orang buka warung ya terus mejanya dikasih cover ya, bukan seperti itu, tapi kita pakai bahan yang memang khusus untuk lantai guys. Di bagian atap kita pakai model yang seperti ini ya, ini model baru kita bikin dengan model seperti huruf U seperti ini ya. Dan di bagian tengah kita pakai bahan akrilik supaya berkesan mewah ya, dan ada lampu baca di sini yang akan nyala per baris ya. Kalau mau dinyalain per kursi juga bisa, tapi kalau ini kita set untuk per baris. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu ada tombolnya masing-masing untuk mati hidup sendiri-sendiri. Dan kemudian lagi guys, kita juga memikirkan ya, ini jadi kita nggak ngomong bikin tuh asal bikin ya, asal kelihatan mewah dan pasang lampu di sini di sana, penting kelihatan rame ya, kita nggak seperti itu. Tapi kita juga memikirkan seberapa kuat sinarnya. Kemudian kalau pas malam juga kita aturin untuk ada lampu yang temaram ya, seperti apa, yuk kita lihat. Ya, misalnya kita mau kurangin supaya lampu ini jadi lebih temaram seperti tadi yang saya cerita ke kalian ya. Bisa 2 hal, satu dari dimmer, jadi dia akan redup pelan-pelan ya, redup pelan-pelan, atau mau total off, itu juga bisa ya. Lampu ini kita matiin, lampu ini juga kita matiin ya. Sambil ngobrol terangnya seperti ini juga oke ya.
kita mau kurangin lagi ketika mau lebih gelap. Ya. Ini lampu tidur guys. Kenapa saya bisa bilang ini lampu tidur? Ya, lampu cuman ada di bagian samping, jadi nggak menyilaukan di mata. Mungkin handphone bisa ditaruh dan tidur guys, menikmati perjalanan. Ya, nggak kepingin terganggu oleh driver, ya kita bisa tutup supaya lebih senyap. Ya, suara mesin nggak masuk juga dari dalam, suara luar juga tereduksi dengan signifikan guys. Kita coba. Ya, kaca ini kita pakai tempered glass 8 mili, jadi cukup kedap. Ya, kebocoran suara cuman sebegitunya, meskipun dari kameramen kita teriak ya, dia ketok-ketok dan teriak pun juga cuman segitu. Ya, suaranya lirih sekali meskipun dia teriak seperti itu guys. Ya, ini kacanya cukup tebal ya, dari bahan tempered glass yang 8 mili, jadi sangat tebal guys. Ya. Ini ketika turun juga halus ya, nggak membuat suara yang krak, cuman kedengaran sedikit dinamo jalan ya. Karena kalau kayak HS ini AC di depan cukup berisik, jadi ini suaranya kipasnya cukup kencang. Ya, begitu kita tutup, wah udah total hilang. Ya, oke kita nyalain lagi. Ya, karena ini jam 3 sore di Semarang bikin ngantuk nanti ya. Tuh seterang ini guys. Lampu tengah kita putar dimmernya. Ya, sampai 100% terang. Ya, kita mau nggak seterang ini, kita redupin dikit juga bisa. Ya. Oke, di sini dilengkapin partisi kaca seperti ini, sehingga kita terpisah dari supir untuk privacy. Kemudian di sini ada partisi kompartemen untuk taruh barang. Jadi di sini cukup slim dan kompak, jadi nggak makan tempat ya. Di sini kita juga bikin kotak ini untuk kaki. Jadi kan orang suka duduk seperti ini ya. Jadi sepatu ini nggak sampai nyangkut kemana-mana. Ya. Oke. Kemudian di sini tadi tempat mic kita bikin di bagian sini. Yang unik guys, ini di tengah ada kulkas. Ya, ada kulkas guys. Ya, ini kulkas beneran. Jadi ini di dalam udah 6 derajat. Jadi misal dari suhu kamar ya, suhu ruang yang 30 derajat itu jadi 6 derajat. Ketika mobil jalan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam dia udah langsung ngedrop. Ya, tergantung di dalam tuh ada isinya apa, ngedropnya bisa segitu cepat. Ya, tempatnya cukup slim, nggak habisin tempat, bukan cool box tapi benar-benar fridge. Jadi bisa dingin. Ini kita bikin dari bahan sweat seperti ini ya, yang dari bahan premium juga karena halus ya, bulu-bulunya nggak tebel tapi dia bulunya halus. Plafon juga kita bedain semua dalam komposisinya masing-masing. Pintu juga elektrik ya. Kemudian di area belakang ya, kita coba ke bagian belakang, kita mau lihat di bagian paling belakang ini ada jok yang 3-seater tadi ya, saya cerita ke kalian ya. Memang posisinya mentok dengan belakang karena kabin HS itu kayaknya gede, tapi ternyata setelah kita isi dengan segala macam piranti seperti ini penuh juga guys. Ini jok baris ketiga, bisa untuk 3 orang ya, jadi macam kayak sedan yang baris kedua seperti ini. Jadi kita bisa bertiga, atau kalau kita mau berdua ini bisa dibuka. Dan di sini ada touchscreen guys ya, semua touchscreen juga kita bisa majuin. Headrest juga elektrik ya, tempat duduk kita juga bisa majuin. Untuk tombol ya guys ya, majuin tombol ini, tenderan maju, slide maju, itu selain dari tombol di touchscreen ini kita juga bisa dari belakang ya. Jadi ketika mau bawa barang agak banyakan, tinggal kita pencet dan ini jok bisa maju ya. Tentu semua juga maju dan barang supaya bisa masuk ya. Di pinggir kiri kanan kita tambahkan juga kompartemen untuk taruh minum dan taruh handphone ya. Colokan listrik tetap ada di ujung kiri kanan untuk penumpang di belakang. Ini juga ada tempat minum, ini juga ada tempat untuk taruh barang di sini ya. Ini untuk colok handphone juga ada lagi ya. Semuanya tempat ngecas kita lengkapin guys ya. Oke, tirai ya, tirai
Di belakang pun tetap nyaman ya, jadi kita aturin supaya pandangan ke depan juga nggak tenggelam banget dengan jok depan yang terlalu tinggi. Jadi kita sudah set up juga ketinggian di belakang seperti apa ya, kayak saya ini berarti di garis mata saya ini sampai ke sini. Jadi oke, masih bisa lihat ke depan dengan baik. Karena kalau kita tinggiin ya, nanti kalau pas ada mental ya kita mentok sampai ke atas ya. Untuk audio kita pakai sistem two-way di bagian depan dan belakang. DSP kita pakai ya, modul karaoke kita pakai, kemudian juga power juga kita pakai. Karena kita nggak mau tampilan mobil hanya bagus di luarnya aja tapi nggak bagus di dalam. Ya harus semuanya premium, denger musik pun juga premium guys. Ya, dan kali ini kalian bisa lihat, kalian duduk di baris ketiga dari mobil ini. Itu pandangan ke depan seperti itu guys ya, cukup leluasa, nggak banyak terhalang, semua bisa dilihat dengan jelas ya. Bahkan juga untuk TV ini ya, kalian bisa lihat dari baris ketiga pun juga bisa dilihat dengan sangat jelas ya. Semua potongan-potongan ini kita bikin pakai mesin guys, jadi bukan pakai manual lagi, sehingga tingkat kepresisiannya sangat tinggi. Ya, setelah itu pun kita masih juga akan fitting dengan yang lain, kita cross check, kita sesuaikan lagi apakah ada kesalahan atau tidak dalam pemotongan, dalam fittingnya, dalam perakitannya. Jadi itu kalian bisa lihat 32 inch seperti ini dari posisi baris ketiga ke bagian depan guys. Kita udah lihat semua interior HIS ini ya. Sekarang kita mau lihat apakah eksteriornya juga sepremium interiornya guys. Yuk kita lihat sama-sama. Dan untuk bagasi guys ya, bagasi dari HIS ini memang sempit ya, tapi kita bisa adjust ya, kita atur majunya mau seberapa ya, untuk kita taruh barang di bagian belakang. Ya, tapi ini ngelipet ke sono nggak bisa ya, ini kita bisa atur. Ya, jadi space bagasi yang kita bisa sediakan sampai sekian guys ya. Tapi di bagian dalam berarti cuman bisa untuk 4 penumpang dan sopir dan 11 sopir. Jadi total 6 orang. Ya, tergantung seberapa besar kita mau siapkan. Ini subwoofer di sini ya guys ya. Kalian bisa lihat integrated dengan tempat handphone dan tempat minum. Ya, yang bagian sini kita ada inverter untuk mengubah sinyal 220-nya ya, untuk listrik rumah. Kita taruh di sini dan kalian bisa lihat semuanya rapi terpasang. Ya, ini di bagian belakang bagasi tetap kita rapi semua ya. Jadi dari yang depan belakang sampai ke yang nggak terlalu kelihatan pun kita harus rapi guys. Hurricane XCS Superfast dan throttle control ya, EVC throttle control untuk menambahkan performance mesin dari mobil ini, karena mobil ini jadi cukup berat menggendong bebannya. Bagian panel-panel power window udah kita ubah finishingnya dengan black wood seperti ini. Di head unit tengah masih pakai orisinalnya guys. Kemudian di speedometer ya kita bikin black piano seperti ini, setir kita rajut supaya tampilan juga lebih rapi. Jok ya juga udah kita ubah tampilannya sampai ke konsol tengah guys. Ya. Konsol tengah yang aslinya nggak ada apa-apanya itu jadi kelihatan penuh. Jadi dari driver bisa untuk taruh barang, taruh minum, untuk dia ngecas, untuk dia buka tutup TV juga bisa. Karena ketika si penumpang itu pada turun kan, sopir kalau mau parkir nggak perlu muter belakang untuk matiin semuanya, tapi bisa dari depan guys. Mantep ya. Jadi yang membedakan tentu finishing dan penggunaan perangkat lainnya, tapi untuk hal-hal yang prinsip seperti itu kita standar guys. Oke guys, dan seperti ini hasil karya kita ya. Memodifikasi HIS ini dari awal sampai akhir kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk pengerjaannya. Kalau kalian mau memodifikasi HIS kalian ya, tidak semewah ini pun juga bisa. Kalian mau untuk pakai rental, untuk perusahaan, untuk kantor, kalian bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang ada di bawah ini. Akan kita kerjakan untuk kalian guys.
Ya, akan kita kirimkan rinciannya untuk kalian, apakah itu sesuai budgetingnya atau tidak, ya, atau seleranya seperti apa, customize-nya seperti apa. Kita bisa sesuaikan semuanya untuk kalian. Seperti itu guys. Untuk modifikasi mobil yang lain ya, kalian bisa juga lihat di YouTube channel kita ini atau di Instagram kita. Kita ada modifikasi Semarang, Garuda Jaya Semarang, Body Kit Semarang, modifikasi High Ace, ya, PPF Semarang kita juga ada. Kalian bisa klik di situ dan kalian lihat apa saja yang bisa kita kerjakan. Apakah kita hanya spesialis di High Ace atau ada mobil-mobil yang lain yang bisa kita kerjakan. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan info terkini dari modifikasi kami. Thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.